Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan tentang penyebaran ajaran agama Islam di negeri Ethiopia. Silahkan simak videonya, dukung kami dengan berlangganan channel ini. Semoga menjadi amal jariah sobat beriman karena sudah mendukung channel dakwah kami. Tidak usah berlama-lama, silahkan simak videonya. Bulan Rajab pada tahun 615 Masehi, di malam hari, 11 orang pria dan 4 orang wanita yang merupakan sahabat Rasulullah secara diam-diam meninggalkan kota Mekah. Rombongan ini berjalan menuju sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Syuaibah dengan maksud menghindari kemarahan orang kafir Quraisy di saat itu. Mereka menuju ke sebuah negeri yang saat itu dikenal dengan nama Habasyah atau Ethiopia. Negeri ini berada di benua Afrika. Mereka hijrah ke Ethiopia atas saran dari Rasulullah. Peristiwa ini merupakan peristiwa hijrah pertamanya kaum muslimin di saat itu, sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Di antara para sahabat yang hijrah ke Ethiopia pada saat itu adalah Utsman bin Affan beserta istri beliau yaitu Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri Rasulullah. Perjalanan ke negeri Ethiopia saat itu dipimpin oleh Utsman bin Maz'un. Setelah berlayar untuk waktu yang cukup lama, akhirnya rombongan ini sampai juga di Ethiopia. Saat itu, Ethiopia dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Najasyi. Orang Arab biasa menyebutnya Asyama ibnu Abjar. Raja Najasyi menyambut mereka dengan sangat ramah. Ini adalah pertama kalinya ajaran Islam sampai di tanah Afrika. Kemudian, mereka ditempatkan di suatu daerah yang bernama Negash, tepatnya di sebelah utara provinsi Tigray. Di daerah inilah mereka memulai untuk menyebarkan ajaran Islam dan juga menjadi tempat pusatnya penyebaran ajaran Islam pada saat itu. Setelah 3 bulan di Ethiopia, mereka mencoba untuk kembali ke Makkah untuk melihat keadaan situasi di sana. Namun, ternyata keadaan di Mekah belumlah aman. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke Ethiopia demi keamanan mereka. Kelompok hijrah pada gelombang kedua kali ini berjumlah 80 orang. Rasulullah pun berpesan kepada mereka semua untuk selalu menjaga adab dan sopan santun selama mereka berada di Ethiopia. Kemudian, orang kafir Quraisy mengirimkan 2 orang utusannya, yaitu Amr bin As dan Imara bin Walid, untuk menghadap kepada Raja Ethiopia. Mereka meminta kepada Raja Ethiopia untuk segera mengusir para sahabat Rasulullah dari sana. Akan tetapi, permintaan mereka itu ditolak oleh Raja Najasyi. Umat muslim pun tetap tinggal di sana, sampai akhirnya Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah. Tidak semua para sahabat kembali kepada Rasulullah. Sebagian dari mereka tetap berada di Ethiopia, karena mereka memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah timur benua Afrika itu. Perlahan namun pasti, agama Islam pun mulai berkembang di Ethiopia. Awal mulanya, agama Islam berkembang di wilayah pesisir selatan Afrika, khususnya di daerah Somalia. Setelah itu, banyak penduduk di Ethiopia yang akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kesultanan Islam di Ethiopia. Umat Islam mencapai kejayaannya di Ethiopia saat mampu mendirikan kesultanan Muslim. Ada beberapa kesultanan Muslim yang pernah ada di Ethiopia, yaitu Kesultanan Adal yang berada di timur Ethiopia, Kesultanan Ausa pernah ada di daerah timur laut Ethiopia, Kesultanan Harar pernah ada di daerah timur Ethiopia, Kesultanan Ifat pernah berjaya di timur Ethiopia, dan yang terakhir adalah Kesultanan Shewa yang pernah ada di daerah Ethiopia Tengah. Kesultanan Adal berdiri pada tahun 1420 Masehi. Kesultanan ini berada di sebelah barat laut Somalia. Pada zaman keemasannya, Kesultanan Adal pernah menguasai
sebagian besar dari wilayah Ethiopia sampai dengan Somalia. Kesultanan Adal berhasil menaklukkan Ethiopia dari kekuasaan dinasti Solomonik pada tahun 1527 Masehi. Pada saat itu, Kesultanan Adal dipimpin oleh Sultan Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi. Pasukan dari Kesultanan Adal didukung oleh orang-orang yang berasal dari etnis Somalia. Kesultanan Adal mampu bertahan hingga tahun 1560 Masehi. Sebelum tahun 1288 Masehi, Adal merupakan sebuah provinsi yang dikuasai oleh sebuah dinasti, yaitu dinasti Solomonik Kristen. Namun, para penduduknya melakukan pemberontakan atas kepemimpinan dinasti tersebut. Akhirnya, dinasti ini berakhir setelah umat Islam mendirikan sebuah kesultanan. Kesultanan Shoa. Dalam catatan-catatan sejarah kuno, keberadaan kerajaan Shoa sudah lama sering disebut-sebut. Kerajaan Shoa terletak di antara dataran tinggi yang dihuni oleh umat Nasrani dan daerah pelabuhan-pelabuhan yang mayoritas didiami oleh umat Muslim di sekitar kawasan Laut Merah. Kerajaan Shoa berdiri di antara abad ke-10 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Islam Shoa diperkirakan didirikan pada 896 Masehi dengan ibu kotanya adalah Walalah. Kerajaan Shoa sempat bergabung dengan Kerajaan Ifat pada akhir abad ke-13 Masehi. Pada tahun 1528 Masehi, Kerajaan Islam Shoa diperintah oleh negara Muslim Adal dari timur dan kota kuno itu dihancurkan. Pada tahun 1856 Masehi, wilayah Shoa direbut oleh Kekaisaran Ethiopia, namun berhasil direbut kembali oleh Manilek kedua. Pada tahun 1886 Masehi, Manilek II memilih daerah Addis Ababa sebagai ibu kotanya. Manilek II menjadi kaisar untuk seluruh daratan Ethiopia pada tahun 1889 Masehi, dan ibu kota Ethiopia masih tetap di daerah Addis Ababa sampai sekarang. Kerajaan Ausa atau Ausa. Kerajaan Ausa atau Ausa, sebuah kerajaan kesultanan Islam yang berada di timur Ethiopia. Kesultanan ini berada di antara wilayah perbatasan Eritrea dan Djibouti. Kesultanan ini merupakan kesultanan yang sangat terkenal pada saat itu. Namun, kerajaan ini akhirnya meredup pada tahun 1672 Masehi. Kesultanan Harar. Kerajaan Harar atau Har berada di sebelah timur Ethiopia, tepatnya di sebuah bukit yang jaraknya sekitar 500 km dari Addis Ababa. Sejak berdiri sebagai sebuah kesultanan, Harar menjadi kawasan perdagangan utama yang terhubung dengan jalur perdagangan Ethiopia, serta semenanjung Arab dan dunia luar lainnya. Harar sangat terkenal dengan kopinya. Salah satu penguasa yang terkenal dari kesultanan itu adalah Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi. Pada abad ke-16 Masehi, Al-Ghazi melakukan perluasan kekuasaannya dan menjadi ancaman bagi Imperium Kristen Ethiopia. Penggantinya adalah Emir Nur Ibnu Mujadid. Pada masa kekuasaannya, dibangun tembok setinggi 4 meter yang mengelilingi Harar. Abad ke-16 Masehi merupakan puncak kejayaan kesultanan ini. Kesultanan Ifat. Ifat merupakan kesultanan Muslim yang berada di sebelah timur Shoa. Sejarawan Al-Umari mencatat, kesultanan ini berada di dekat pantai Laut Merah. Jumlah tentaranya mencapai 15.000 pasukan kuda dan 20.000 tentara infanteri. Saat kejayaannya, Kesultanan Ifat menguasai jalur perdagangan yang strategis. Inilah yang membuat Ifat sempat menjadi pusat perdagangan di Ethiopia. Sekian dulu kisah hari ini, semoga kita bisa meneladani sifat beliau. Ambil baiknya dan buang buruknya, semua gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai habis. Kami sangat memerlukan dukungan kalian semua. Kalian dapat memberikan dukungan dengan cara berlangganan channel ini. Semoga dengan berlangganan channel ini dapat menjadi amal jariah untuk kalian semua. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata.
atau kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.